Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raima Azafifa dengan NIM 1231008. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah salah satu buku yaitu yang berjudul Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21, Pemikiran dalam Pengembangan dan Penerapan Deep Learning. Mari kita bahas sama-sama. Nah, di era revolusi industri 4.0, kita dituntut memiliki keterampilan yang tidak hanya berbasis pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik. Nah, di buku ini lahirlah sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Nah, penulis buku ini ingin menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, melainkan menjadi inti dari proses belajar yang efektif di abad ke-21. Melalui pendekatan deep learning, pembelajaran tidak hanya difokuskan pada hafalan, tetapi juga pada pemahaman mendalam, penerapan, analisis, evaluasi, hingga penciptaan gagasan baru. Tujuan utama dari buku itu adalah memberikan landasan teoritis dan praktis bagi pendidik dan calon pendidik untuk mengembangkan pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik berpikir mendalam, membiasakan kolaborasi lintas ide, dan mengasah kemampuan komunikasi efektif dalam diskusi, presentasi, maupun kerja kelompok. Buku ini juga memberikan inspirasi bagaimana deep learning dapat diterapkan secara nyata di kelas. Secara garis besar, buku ini terdiri dari beberapa bagian penting. Nah, yang pertama itu, buku ini membahas konsep dasar keterampilan abad ke-21 yang dikenal sebagai 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Fokus buku ini adalah pada collaboration dan communication, karena dua hal ini sangat erat kaitannya. Tanpa komunikasi yang baik, kolaborasi akan sulit. Nah, lalu yang kedua, yaitu buku ini mengupas tentang karakteristik pengembangan deep learning. Deep learning sendiri di sini bukan tentang teknologi AI saja, tetapi lebih pada proses belajar mendalam yang membuat peserta didik aktif mengeksplorasi, menganalisis, menghubungkan, lalu dan menghasilkan solusi yang nyata. Nah, yang ketiga yaitu penulis juga memberikan contoh strategi penerapan deep learning di kelas seperti project based learning atau pengembangan berbasis proyek. Yang kedua, collaboration learning atau pembelajaran kolaborasi. Lalu yang ketiga, yaitu serta penerapan diskusi yang mendorong komunikasi dua arah. Buku ini dilengkapi contoh nyata, misalnya penerapan kerja kelompok, lintas mata pelajaran, debat, presentasi, hingga refleksi belajar. Lalu, buku ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, yaitu bahasanya ringan dan mudah dipahami, cocok untuk guru, mahasiswa pendidikan, maupun praktisi. Lalu keunggulan yang kedua yaitu buku ini tidak hanya memberikan teori tetapi juga praktik yang bisa diterapkan secara langsung. Nah, keunggulan yang ketiga yaitu penulis menekankan pentingnya peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing bukan sekedar pemberi materi. Yang menarik dari buku ini, penulis juga membahas pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung komunikasi terbuka dan saling menghargai pendapat. Nah, jika kita lihat nih, di realita di kelas saat ini, banyak siswa masih pasif, hanya mendengar, mencatat lalu lupa. Dengan pendekatan yang diuraikan di buku ini, siswa diajak untuk saling berdiskusi, bertukar gagasan, dan berlatih menyampaikan ide secara logis. Hal ini tentu sangat penting agar lulusan kita siap menjadi dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat yang menuntut kerjasama tim.
Sebagai kesimpulan dari buku ini sangat didokumentasikan atau direkomendasikan untuk dibaca oleh pendidik dan mahasiswa pendidikan. Melalui buku ini, kita diingatkan bahwa pembelajaran di abad ke-21 tidak hanya tentang teknologi digital, tetapi juga membentuk karakter kolaboratif dan komunikatif pada peserta didik. Harapannya, kita ke depan mampu menjadi guru yang mampu mendesain pembelajaran yang membuat siswa aktif, kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama. Terima kasih sudah menyimak video bedah buku ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.